Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, kita bersyukur selalu kepada Allah atas nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, yang dengan nikmat kesehatan itu kita masih bisa kembali beraktivitas, melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Kita berdoa mudah-mudahan salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang dahsyatnya kalimat tauhid atau pentingnya tauhid dan keutamaannya. Pertama, berkaitan dengan dahsyatnya kalimat tauhid, yaitu tentang orang yang mengatakan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, itu adalah kalimat tauhid yang di dalamnya ada dua rukun penting tauhid, di mana kita kalau memenuhi dua rukun penting tauhid ini dengan benar, maka akan memperoleh keutamaan dan keistimewaan. Dua rukun penting tauhid sekali lagi ada dalam kalimat tauhid. Yang pertama diambilkan dari kalimat la ilaha, yaitu rukun an-nafyu, peniadaan. Maksudnya adalah nafyul ibadah li ghairillah, meniadakan semua bentuk ibadah, semua jenis ibadah, dan semua macam ibadah li ghairillah yang diberikan kepada selain Allah harus ditiadakan. Artinya tidak boleh dilakukan. Ini rukun yang pertama dalam bertauhid. Kita harus meniadakan semua bentuk, semua jenis, semua macam ibadah kepada selain Allah. Rukun yang kedua terdapat dalam kalimat illallah yang disebut al-isbat, yaitu penetapan. Artinya atau maksudnya adalah isbatul ibadah lillahi wahdah, menetapkan bahwasanya semua bentuk ibadah, semua jenis ibadah, dan semua macam ibadah itu lillahi wahdah, hanya pantas diberikan kepada Allah saja, dilaksanakan pun karena Allah, berharap balasan pun hanya dari Allah. Ya, berharap balasan dalam melaksanakan ibadah hanya dari Allah. Ini yang disebut dua rukun penting tauhid.
Maka ketika seseorang bisa memenuhi dua rukun penting tauhid ini, dia akan mendapatkan keutamaan dan keistimewaan. Jadi kalau seseorang betul-betul memberikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak memberikan satu jenis, satu macam, satu bentuk ibadah pun kepada selain Allah, maka dia telah merealisasikan tauhid dengan benar. Maka orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah saja mendapatkan keutamaan, apalagi kalau merealisasikannya dengan benar. Orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah itu di dunia ini sudah harus kita perlakukan sebagai saudara kita. Artinya sudah beda dengan yang lain. Kita harus memperlakukan dia sebagai seorang muslim, saudara kita. Ini hanya mengucapkannya. Terlepas mengucapkannya itu terpaksa atau ya ikhlas. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah dengan keras mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usamah? Apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah wahai Usamah? Kemudian sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasul, orang ini cuma pura-pura mengucapkannya. Orang ini cuma ingin dilindungi sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah supaya tidak dibunuh. Ternyata Rasulullah mengulangi lagi pertanyaannya dengan keras. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usamah? Dikira oleh sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasul tidak mendengar apa yang diucapkannya. Tidak mendengar alasannya dia membunuh. Oleh karena itu beliau mengatakan dengan yang lebih keras lagi, wahai Rasul, orang ini cuma pura-pura mengucapkan la ilaha illallah sehingga supaya dia tidak dibunuh mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau mengulangi pertanyaannya dengan lebih keras lagi. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usamah? Apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah wahai Usamah? Baru sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu menyadari kalau ternyata Rasul sudah mendengar alasannya. Karena memang orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu tidak boleh untuk dibunuh. Kita harus memperlakukan dia sebagai saudara kita. Oleh karena itu beliau mengatakan, ya, kalau seandainya saya saat itu adalah orang yang baru masuk Islam, artinya tidak mengetahui hal ini. Ya, karena saking malunya. Dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan, asyaqaqta sadrahu? Apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu mengetahui dia mengucapkannya pura-pura?
Ini menunjukkan bahwasanya kita hanya diperintahkan menghukumi orang secara dohir, secara nyatanya. Yang jelas nyata-nyata dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah. Kita perlakukan dia sebagai saudara kita, sebagai seorang muslim. Ya. Jadi kita tidak diperintahkan untuk mencari-cari apakah dia itu benar-benar ikhlas mengucapkannya atau tidak. Yang jelas seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah baik dalam keadaan pura-pura ataupun ikhlas, itu sudah berhak mendapatkan perlindungan dari kita orang Islam, yaitu harus dijaga kehormatannya, harus dilindungi hartanya, dan harus dijaga darahnya, jangan sampai dialirkan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, al muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang muslim atas muslim yang lain itu haram, damuhu, darahnya untuk dialirkan. Jadi seorang muslim nggak boleh mengalirkan darah muslim yang lain, baik dengan bunuh-bunuhan atau melukainya. Haramun damuhu, haram darahnya untuk dialirkan. Wa maluhu, dan haram hartanya untuk diambil, dicuri, dicopet, dijambret, dirampok, digarong. Nggak boleh. Wa irduhu, dan haram kehormatannya untuk dihinakan. Maka kita sebagai seorang muslim seharusnya menghargai muslim yang lain, menghormati muslim yang lain, memuliakan muslim yang lain. Siapa lagi yang akan menghormati dan menghargai muslim yang lain kalau bukan kita orang-orang Islam? Oleh karena itu, di sini menunjukkan keutamaan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Di dalam jadi di dalam Islam ini sudah harus dijaga orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, baik dijaga darahnya, hartanya, ataupun kehormatannya. Ini orang yang sudah mengucapkannya, la ilaha illallah. Apalagi kalau mengucapkannya dengan ikhlas, atau dia mengetahui maknanya yang benar. La ilaha illallah itu jaminan dia akan masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang meninggal dunia wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui makna la ilaha illallah yang benar, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Karena banyak orang-orang yang mengartikan atau mengetahuinya la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan-Tuhan di dunia ini banyak sekali. Artinya yang disembah selain Allah itu banyak sekali. Nah, Tuhan yang benar untuk disembah, zat yang memang berhak untuk mendapatkan ibadah dan persembahan, itu hanya Allah. Karena itu la ilaha illallah, kata para ulama, bukan tiada Tuhan selain Allah,
Tapi tidak ada Tuhan yang benar untuk mendapatkan ibadah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk mendapatkan ibadah atau sesembahan kecuali hanya Allah saja. Jadi tidak ada zat yang berhak mendapatkan peribadahan ataupun sesembahan kecuali hanya Allah saja. Ini kalau orang sudah mengetahui makna la ilaha illallah, dijamin dia akan masuk surga kalau meninggal dunia. Ya, apalagi kalau mengucapkannya dengan penuh ikhlas. Itu keutamaannya diantaranya mendapatkan syafaat Rasul. Karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah ya Rasulullah, siapa orangnya yang sangat berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengatakan la ilaha illallah betul-betul ikhlas dari dalam hatinya. Ya, ini kalau mengucapkannya dengan penuh keikhlasan akan bahagia mendapatkan syafaat Rasul. Apalagi kalau mengucapkannya dengan memenuhi syarat-syarat tauhid yang ada. Ya, syarat-syarat la ilaha illallah, maka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Ini untuk kalimatnya saja, kalimat la ilaha illallah. Di samping kalimat la ilaha illallah, kalau diucapkan oleh kita, itu merupakan zikir yang sangat disukai oleh Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul kalami ilallahi arba'. Di antara kalimat-kalimat yang disukai oleh Allah, yang sangat disukai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah, itu ada 4. Ahabbul kalam ilallah arba', yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini untuk kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah saja. Ya, belum lagi bertauhid kepada Allah. Itu memiliki keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa. Bahkan kalimat tauhid ini, ya, kalau diyakini dengan benar sebagai bentuk keimanan seseorang kepada Allah, menyebabkan seseorang tidak kekal di neraka. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Keluarkanlah dari neraka man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya misqalu dzarratin minal iman, ada iman seberat, walaupun seberat biji dzarrah, yaitu biji yang paling kecil. Artinya kalau dia meyakini bahwasanya memang hanya Allah yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah selain Allah, dia betul-betul meyakini hal itu sebagai bentuk keyakinan atau keimanan, maka dia akan mendapatkan keutamaan, yaitu tidak akan kekal di neraka. Bahkan kalau seseorang merealisasikan kalimat tauhid yang sudah diyakininya, maka ya akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Diantaranya bisa menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita bertauhid dengan benar.
Bahkan ya jelasnya dia tidak akan disiksa di neraka karena nggak ada dosa-dosa. Ya dosa-dosanya diampuni dengan bertauhid tadi. Karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membonceng sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya Mu'adz, atadri ma haqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah kamu mengetahui apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hamba Allah atas Allah kalau dia memenuhi haknya Allah? Maka sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah segera memberitahu sahabat Mu'adz, Haqqullahi 'alal ibad. Adapun haknya Allah atas hamba-hamba, artinya apa yang harus dilakukan oleh hamba-hamba Allah untuk memenuhi haknya Allah adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Agar hamba-hamba Allah beribadah hanya kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan sedikit pun dalam ibadah kepada Allah. Artinya tidak menyertakan selain Allah untuk mendapatkan haknya Allah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan wa amma haqqullahi wa amma haqqul ibadi 'ala Allah. Adapun hak hamba-hamba Allah atas Allah, artinya apa yang Allah lakukan untuk memenuhi hamba-hamba Allah yang sudah memenuhi haknya Allah, yaitu hak tafadduli wal ihsan dari Allah, hak karunia, kepemurahan dan kebaikan dari Allah untuk hambanya yang tidak menyekutukan Allah dalam beribadah, adalah alla yu'adzibah. Allah tidak akan menyiksa man la yusyriku bihi syai'ah, orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun dalam beribadah kepada Allah. Ini keutamaan tersendiri tauhid, yaitu hanya beribadah kepada Allah dan tidak memberikan ibadah sedikit pun kepada selain Allah, atau tidak menyekutukan ya ibadah ya kepada Allah sedikit pun, tidak berbuat syirik ya sedikit pun kepada Allah di dalam melakukan ibadah, yaitu keutamaannya Allah tidak akan menyiksa dia ya. Jadi karena dia tidak disiksa, karena memang terhapus dosa-dosanya dengan bertauhid. Karena itu Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah membuat bab ya babut tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab tauhid, atau dalam hadis lain, dalam konteks yang lain, bab syahadat alla ilaha illallah ya wa ma yukaffiru minad dunub. Ya, kalau dalam bab yang kita baca, bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dunub, bab keutamaan tauhid dan apa-apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Artinya diantara keutamaan tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang ya, karena dia bertauhid kepada Allah. Ini keutamaan tauhid diantaranya termasuk dia akan mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam hidup ini. Dalam hidup ini dia akan terbebas dari keterkaitan atau ketergantungan kepada makhluk lain. Setelah dia meyakini kalau Allah ya itu satu-satunya zat yang berkuasa di alam semesta ini,
Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan kehendaknya Allah. Yang memberi rizki semua adalah Allah. Yang mengatur peristiwa dan kejadian alam semesta adalah Allah. Maka dia akan merasa bahwasannya dia memiliki ya zat yang sangat berkuasa. Ya, tidak ada yang bisa menandingi. Dia merasa ya Allah lah tempat bergantung. Sebagaimana firman Allah, Allahus Samad. Dialah Allah tempat bergantung semua makhluk. Ya, maka dia akan terbebaskan dari keyakinan-keyakinan kepada sesuatu. Nanti kalau saya begini, ya ada yang membahayakan saya atau yang ada yang mencelakai saya. Yakin Allah akan melindungi hambanya. Semuanya akan terjadi dengan kehendaknya Allah. Ya, tidak ada yang bisa membahayakan kamu kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, menimpa kamu. Dan tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada kamu kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Ya, jadi ya dia akan terlindungi atau terbebaskan dari ketergantungan kepada makhluk lain selain Allah. Dan dia akan mendapatkan rasa aman dalam hidup ini. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang mendapatkan rasa aman. Dan juga di akhirat nanti, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-82, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ya, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka bidzulmin dengan suatu kezaliman. Yang dimaksud adalah kesyirikan. Kezaliman di sini. Maka ulaika lahumul amnu, mereka itu akan mendapatkan rasa aman. Ya, jadi rasa aman baik di dunia maupun di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah, bimbingan, petunjuk. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman akan mendapatkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, begitu. Jadi enggak pakai waw. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan satu kezaliman pun, artinya kesyirikan, maka ulaika lahumul amnu, mereka itu akan mendapatkan rasa aman baik di dunia maupun di akhirat. Ya, aman dari siksa api neraka yang begitu dahsyat karena dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di samping rahmat. Ya, jadi rahmat Allah atau kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, karena nama lain iman itu tauhid. Ya, mereka akan mendapatkan rasa ya aman, nyaman, kemudian bimbingan dari Allah, kemudian rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah di dunia ini ada dua. Pertama, ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah.
Itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Kita diberi petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar. Yang kedua, ditunjukkannya jalan-jalan kesesatan supaya kita tidak mengikuti kesesatan-kesesatan yang ada. Ditunjukkannya jalannya orang-orang yang tersesat. Itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Ya, supaya kita tidak mengikuti mereka, tapi mengikuti jalan yang benar, jalan yang lurus. Ini rahmat Allah ketika di dunia. Ya, rahmat Allah ketika di akhirat. Kata para ulama kita termasuk Syekh Shalih Fauzan, ya hafizahullah taala, ya mengatakan demikian. Rahmat Allah ada dua di dunia dan di akhirat. Di dunia ada dua. Pertama ditunjukkan jalan yang lurus, yang kedua ditunjukkan jalan orang-orang yang tersesat. Di akhirat juga ada dua. Yang pertama, ya kasih sayang Allah diberikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu dilindungi, ya, dan dijaga dari kengerian, ya, huru hari-hari kiamat. Ya, kengerian huru hari-hari kiamat. Yang kedua adalah dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita masuk surga itu dengan rahmat Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi bukan dengan amalan-amalan kita. Karena amalan-amalan kita walaupun banyak, walaupun besar, tidak bisa menebus surga. Karena surga mahal harganya. Karena itu Rasulullah pernah mengatakan, sesungguhnya kalian, ya, masuk surga bukan dengan amalan-amalan kalian. Ya, maka mereka mengatakan, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wala ana, tidak juga saya. Akan tetapi kita masuk surga itu bifadlillahi wa rahmatihi, dengan karunia dan rahmat Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya, oleh karena itu sekali lagi yang penting bukan banyak-banyakan amal. Ya, bukan besar-besaran amal. Tapi yang penting adalah bagaimana kita melakukan amalan yang diridhai oleh Allah dan diberi rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Amalan yang bisa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, itu yang penting. Ya, oleh karena itu kita dalam melakukan amalan berusaha sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah, ya, dalam Al-Quran atau lewat lisan Rasulnya di dalam As-Sunnah. Itulah amalan yang bisa mendatangkan ridho dan rahmat Allah. Ya, jadi bukan sembarang amalan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi ini merupakan keutamaan bertauhid kepada Allah, yaitu akan mendapatkan keamanan, kenyamanan dalam hidup ini. Ya, begitu juga akan diberi kehidupan yang baik oleh Allah kalau kita beriman dengan benar, bertauhid dengan benar. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya, mengatakan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Siapa saja yang melakukan amalan dari kaum laki-laki maupun wanita, ya, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan beri dia kehidupan yang baik.
Ya, kehidupan yang hayatan thayyibah, yang baik. Yaitu surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan, siapa saja yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, baik dari kaum laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya dia dalam keadaan beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan beri dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, walanajziyannahum ajrahum, dan sungguh kami pun akan memberi balasan kepada mereka, yaitu pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, ya, balasan sebaik-baiknya apa yang mereka lakukan, balasan yang paling baik apa yang mereka lakukan. Ini orang yang beriman, ya, kalau dia beramal soleh, melakukan hal-hal yang dituntunkan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun lewat lisan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Seperti saya katakan tadi, balasan tersebut tentu saja ridho dan rahmat Allah. Ya, diantaranya juga adalah diberi kehidupan yang baik oleh Allah. Di samping tadi sudah kita katakan dapat terasa aman, nyaman dalam hidup ini, juga dalam kehidupan ini akan diberi kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan akan diberi balasan oleh Allah yang luar biasa di akhirat kelak. Ini adalah keutamaan beriman, keutamaan bertauhid, keutamaan beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada selain Allah. Karena itulah yang namanya tauhid. Tauhid yang benar kalau dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak memberikan ibadah kepada selain Allah, itulah tauhid yang benar. Kalau dia memberikan ibadah kepada selain Allah, maka ibadahnya nggak benar, tauhidnya nggak benar. Ya, karena ibadah hanya haknya Allah saja. Ya, karena itu di awal-awal Al-Qawaidul Arba', Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah itu mengingatkan setelah berdoa untuk pembaca dan orang-orang yang mempelajari kitabnya, ya, ketahuilah bahwasanya annal hanifiyah millata Ibrahim, bahwasanya ajaran yang lurus yaitu ajarannya Nabi Ibrahim adalah kamu beribadah kepada Allah saja. Ya, beribadah kepada Allah saja. Begitu. Kemudian dilanjutkan bahwasanya yang namanya ibadah itu baru benar kalau hanya diberikan kepada Allah. Ya, baru benar kalau itu diberikan kepada Allah. Annal ibadah, ya, bahwasanya yang namanya ibadah, la takunul ibadah, tidaklah dinamakan ibadah yang benar, ya, kecuali kalau mengikhlaskannya untuk Allah. Ya, artinya memberikan, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah saja, baru dikatakan ibadah yang sebenarnya. Artinya kalau ibadah diberikan juga kepada selain Allah, nggak benar berarti ibadahnya. Begitu juga dalam bertauhid, mengesahkan Allah dalam semuanya, dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam asma wa sifat. Ya, itu hanya diberikan kepada Allah saja. Baru namanya tauhid yang benar. Dalam rububiyah, misalnya, ya, perbuatan-perbuatan khususnya Allah, kita harus meyakini kalau Allah saja yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan itu. Selain Allah nggak ada yang bisa. Contoh adalah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Itu kita harus meyakini hanya Allah yang bisa.
Ya, jadi jangan terpengaruh dengan keyakinan lain bahwasanya di sana ada dewa pencipta, ada dewa perusak, ada dewa pemelihara. Enggak benar. Jadi jangan dicampuri dengan keyakinan yang lain. Kita harus meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang memelihara keduanya, ya, serta alam semesta ini, dan Allah yang akan menghancurkan alam semesta ini. Nah, itu harus diyakini hanya Allah saja. Ya, tidak ada selain Allah yang bisa untuk menciptakan, untuk memelihara, dan untuk menghancurkan. Ya, itu kita harus yakini. Itu meyakini rububiyah yang benar. Loh, belum jam 7 kok sudah azan. Betul ini? Oh, memang azannya jam 7 kurang? Oh, iya. Iya, soalnya saya dari Jambi. Ya, jadi biasanya saya ngisi kajian itu jam 7 lewat 20 berapa baru azan. Ya, baru tadi malam pulang. Baru jam 12 malam pulang. Terus tiba-tiba ditelepon Pak Rajendra. Ya. Baik. Ya. Jadi itu, ya, ibadah yang benar atau tauhid yang benar dalam rububiyah. Begitu juga dalam asma wa sifat, begitu juga dalam uluhiyah. Hak Allah untuk ibadah hanya diberikan kepada Allah saja. Ya, kalau memberikannya kepada selain Allah berarti enggak benar ibadahnya. Tauhidnya enggak benar. Baik. Untuk sementara ini yang perlu disampaikan karena waktu Isya sudah tiba. Ya, walaupun di sana banyak keutamaan tauhid, ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena beberapa ustadz juga sudah membuat banyak, ya, seperti saya sendiri sudah menyebarkan 25, ya, pentingnya tauhid dan keutamaannya. Ya, mudah-mudahan bisa dicerna dan difahami. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, demikian usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.